Apa kabar teman-teman? Dayton Weber di sini. Dia sangat menginspirasi banyak orang. Seorang penyandang amputasi pada keempat anggota tubuh yang menjadi pemain cornhole profesional dan tetap menjalani hidup sepenuhnya meski disabilitas fisik. Tim corner diduga berada di sedan putih. Seorang pria ditembak di kepala, pria kedua mengenakan kaos merah. Kini dia dituduh dalam pembunuhan brutal. Apa yang menurut para deputi terjadi di mobil hingga membuat pembicara motivasi ini jadi tersangka pembunuh? Kami membahas kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Baiklah teman-teman, sebentar saja saya ingin memberitahu kalian tentang aplikasi ini dan ini akan sangat membantu kalian. Namanya Upside. Aplikasi ini memberi kalian cashback untuk pembelian sehari-hari seperti bensin, belanjaan, dan makanan dibawa pulang. Jadi begini caranya, unduh Upside secara gratis, klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka, lalu kalian bayar seperti biasa dengan kartu kalian, kemudian verifikasi pembelian, dan kalian akan mendapatkan uang kembali. Jadi saya sudah menggunakan Upside, misalnya saat saya mengisi bensin, atau mungkin saat saya pesan makanan untuk dibawa pulang, saya cek di aplikasinya, cari penawaran di Upside. Lalu setelah saya belanja, uangnya akan muncul di aplikasi saya, dan saya tinggal transfer langsung ke rekening bank saya. Pengguna setia Upside rata-rata mendapatkan kembali $254 per tahun. Untuk mulai dapat cashback, klik tautan di deskripsi atau scan kode QR, lalu pakai kode promo OTC untuk bonus ekstra 25 sen per galon di pengisian bensin pertama Anda. Judul cerita ini bakal bikin kamu sampai harus melihat dua kali. Seorang pemain pro cornhole tanpa keempat anggota tubuhnya dituduh menembak dan membunuh temannya di dalam mobil. Hai teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan cara menarik kembali busur silang saya. Ini Dayton Weber, berusia 27 tahun dan berasal dari Charles County, Maryland, wilayah di selatan Washington DC. Saat rekaman ini dibuat, Dayton sedang dipindahkan kembali ke negara bagian asalnya setelah ditangkap di Virginia. Pihak berwenang mengatakan dia menembak dan membunuh seorang pria yang sedang menumpang di SUV-nya, lalu diduga membuang jasadnya di pinggir jalan sebelum melarikan diri. Seseorang ditembak di 2236. Sungguh mengejutkan apa yang diduga dilakukan Weber saat mengemudi dengan 3 penumpang di mobilnya. Tak hanya kejahatan, tapi juga dugaan peristiwa setelahnya yang memicu perburuan lintas negara bagian. Sebelum membahas kejahatannya, kita perlu mengetahui siapa Dayton Weber dan mengapa ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, setidaknya sebelum kejadian yang dilaporkan para deputi Sabtu malam. Anda menonton video Weber berkompetisi cornhole yang diunggah ke TikTok-nya. Jadi Weber adalah seorang profesional dalam olahraga atau aktivitas yang banyak dari kita lakukan saat pesta sebelum pertandingan di area parkir atau barbecue. Dia bermain cornhole dengan mendorong diri ke depan sambil melempar kantong. Dia tidak punya lengan dan kaki, namun sangat hebat main cornhole. Menurut ESPN, pada 2020, Weber dinobatkan sebagai pemain cornhole terbaik di Maryland. Itu mencakup semua pemain di seluruh negara bagian itu, bukan hanya penyandang disabilitas. Kini, ESPN membuat liputan khusus 6 menit tentang Dayton pada 2023. Keluarga Dayton bercerita saat usia 10 bulan, dia terkena infeksi bakteri hingga sepsis yang hampir merenggut nyawanya. Untuk menyelamatkan nyawanya, mereka harus mengamputasi kedua lengan dan kakinya. Kamu lebih suka tembakan kedua ya? Kisah Dayton istimewa karena ia menjalani hidup seperti biasa, bahkan mungkin lebih aktif dari kebanyakan orang. Ia sangat suka aktivitas luar ruangan. Dia sering mengunggah video di media sosial yang menunjukkan dirinya sedang berburu dengan busur dan senapan. Dan ini dia dengan senapan yang diikat di punggungnya, memanjat ke atas tempat berburu di atas pohon saat sedang berburu. Tapi cornhole adalah tempat di mana Dayton benar-benar jadi sorotan nasional. Dia bilang ke ESPN akan ikut puluhan turnamen tiap bulan. Pada 2023, dia dapat kesempatan di American Cornhole League. Ini seperti liga utama bagi para pelempar kantong.
Dayton berkata motonya adalah dunia tak akan menunggu. Kini, senyum yang begitu memikat itu berubah jadi seringai seperti di foto mugshot-nya. Rasanya mengerikan memikirkan tuduhannya. Itulah ekspresi yang dia tunjukkan ke kamera. Beberapa ditembak untuk 2D 1 2236. Maaf, saya tidak memenuhi syarat, mereka tampaknya di kendaraan berdarah. Mungkin menjalankan CRMC, saya masih mencoba menyingkirkannya. Jadi mari kita uraikan apa yang dituduhkan kepada Dayton. Dia mengemudi di dalam mobil SUV miliknya sendiri. Dia yang mengemudi. Ada 3 orang di dalamnya. Mereka melintasi Charles County, Maryland, dan sekitar pukul 10.30 Sabtu malam, polisi dihentikan 2 orang di pinggir jalan yang mengaku berada di kendaraan yang dikemudikan Weber. Para deputi mengatakan bahwa Weber terlibat pertengkaran dengan orang yang duduk di kursi penumpang depan. 104, sedan putih, pria kedua pakai kaos merah. Seseorang tertembak di kepala. Para deputi dihentikan 2 orang di pinggir jalan. Dan mereka punya cerita luar biasa, menakutkan tentang apa yang diduga dilakukan Weber di dalam kendaraan, menembak orang yang duduk di kursi depan karena sebuah pertengkaran. Tapi masalahnya saat itu adalah para deputi belum menangkap Weber. Mereka juga belum menemukan SUV-nya dan mereka juga belum menemukan jenazah. 2 jam kemudian, ada panggilan 911 tentang mayat yang dibuang di halaman depan rumah. Hanya 10 menit dari lokasi 2 orang sebelumnya mencegat para deputi. Mayat itu adalah seorang pria berusia 27 tahun yang telah diidentifikasi oleh para deputi sebagai Bradrick Michael Wells. Dia sudah meninggal. Sebelum kembali ke kasus ini, saya ingin berbagi kabar besar. Kami meluncurkan aplikasi streaming sendiri, Law and Crime. Anda pasti akan menyukainya. Lihat ini. Keluar dari kerumunan kan? Ini Law and Crime. Akses bebas iklan kapan saja ke serial populer kami dan akses eksklusif ke berkas perkara kami. Lihat otaknya tergeletak di hukum itu. Panggilan 911 Saya tidak ingin istri dan anak saya memulai dengan cara buruk. dan bukti yang tidak mereka tunjukkan di TV. Bergabunglah dengan komunitas dan ikuti berita terbaru. Streaming sekarang di Crime Plus. Baiklah, jadi percayalah, kami punya banyak hal keren yang sedang kami siapkan dan kamu pasti tidak ingin melewatkannya. Kunjungi Law and Crime hari ini. Penawaran terbatas, 3,99 per bulan atau 40,99 per tahun. Baiklah, mari kembali ke ceritanya. Sebelum membahas cara deputi melacak Weber, kita perlu menyinggung video yang diunggah Weber ke YouTube. Karena setelah kasus ini muncul, video itu mendapat banyak perhatian. Video itu memperlihatkan Weber memuat dan menembakkan pistol 9 mm meski tanpa tangan. Pada Sabtu malam, saksi yang mencegat petugas sheriff mengaku bisa keluar dari Tesla Weber saat dia menepi setelah diduga menembak Wells. Weber diduga meminta 2 penumpang membantu membuang mayat Wells, tapi mereka menolak. Setelah mereka keluar dari mobil, Weber langsung kabur dan diduga membuang mayat di jalan lalu menghilang. Dayton Weber bepergian tanpa tujuan. Aku suka daerah itu. area, just halfway through police shooting area. A suspect that shot head of the vehicle, which has close injury, is going to be a white Tesla. A white Tesla. When you guys are responding to that area, keep a lookout. Weber akhirnya ditemukan lebih dari 100 mil dari lokasi kejadian, tepatnya di Charlottesville, Virginia, sekitar 2,5 jam dari Charles County, Maryland. Deputi menyatakan Weber ditangkap di rumah sakit Virginia saat dirawat karena masalah medis. Berikut foto mugshot yang diambil otoritas setempat. Weber ditangkap dan didakwa sebagai buronan hukum di Virginia. Dia akan dikembalikan ke Maryland untuk didakwa pembunuhan tingkat pertama, kedua, dan tuduhan terkait, menurut Sheriff Charles County. Para petugas sheriff menyatakan Weber dan 3 orang di mobilnya saling mengenal. Versi cerita Dayton belum jelas dan ia tetap dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah. Kasus ini menarik perhatian karena Dayton Weber dan disabilitasnya, sehingga banyak yang bertanya bagaimana ini bisa terjadi.
kami menemukan postingan Facebook dari teman Dayton. Menurut saya penting dibaca karena menimbulkan pertanyaan yang mungkin juga Anda rasakan saat pertama kali melihat cerita ini di lini masa media sosial. Postingan itu berkata, mari kita pahami situasi ini dan dengarkan saya, teman-teman. Bagaimana seseorang tanpa keempat anggota tubuh dapat mengemudi, menembak, dan menurunkan orang di depan rumah, sementara dua orang lain duduk di kursi belakang tanpa bantuan. Berapa lama dia berusaha meraih senjata api itu sebelum senjata itu meletus? Berapa lama orang lain melihat dia mengambil dan membidik senjata itu? Mengapa dua saksi di belakang tidak mencegah ini terjadi? Bahkan jika mereka sedang diam dan ini terjadi, tetap saja butuh waktu bagi seseorang yang tidak punya tangan dan kaki untuk melakukan semua ini tanpa ada yang menghentikannya. Cerita ini terasa tidak masuk akal. Saya tidak membela siapapun atau mencari alasan atas kejadian ini. Tapi mohon bantu saya memahami situasinya. Saya turut berduka atas kehilangan yang dialami keluarga dan teman-teman. Tidak ada yang pantas kehilangan nyawa dalam situasi apapun. Postingan ini bukan untuk debat atau karena saya tidak berperasaan, tapi tolong bantu saya memahami ini. Bergabung bersama kita untuk membahas kasus ini adalah Lisa Miller, detektif pensiunan dan mantan kepala penyidik. Senang Anda hadir di Law and Crime. Saya rasa banyak orang dengan cerita ini, pertama-tama, pasti langsung terkejut melihat judulnya. Hanya mencoba memahami bagian itu saja dulu. Saya mencoba membayangkan bagaimana ini terjadi, jujur saja. Seperti kita tahu dia sudah melewati banyak hal. Kamu masih memikirkan dia, Will? Soal video YouTube saat dia menembak, kamu bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi di kendaraan itu, apalagi dengan disabilitas pria ini? Benar, saya membaca tuduhannya dan judul besar yang mengejutkan semua orang, termasuk saya, hingga membuat media sosial heboh kemarin. Sekarang, pikiran saya langsung tertuju pada perangkat adaptif. Saya berpikir, oke, saya tahu ada perangkat adaptif untuk membantu orang mengendarai kendaraan. Saya kemudian berpikir dan merasa memang ada perangkat adaptif untuk menembakkan senjata api. Saya menonton beberapa video dan pandangan saya pun berubah. Benar, dan kalau dipikir-pikir, pertama-tama mari kita bicara tentang dia. Karena ada video dia memanjat ke atas pos berburu di atas pohon, di mana dia membawa senapan di punggungnya, dia seorang pemburu, dan itu sangat mengesankan. Dan kata mengesankan memang agak sulit digunakan dalam cerita ini menurut saya mengingat tuduhan yang diarahkan kepadanya. Tapi kemudian seperti di video itu, dan saya rasa penegak hukum belum jelas soal jenis senjata yang digunakan dalam kasus ini, setidaknya menurut dugaan. Tapi kita melihat video dia menembakkan pistol 9 mm. Dan saya tahu kita sempat membicarakan ini sebelumnya, bahkan hanya untuk bisa mengendalikan hentakan baliknya saja. Yang menurut saya bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan senjata api, mereka tidak memikirkan soal hentakan balik. Karena film biasanya tidak memperlihatkan itu, tidak memperlihatkan hentakan baliknya. Tapi itu memang nyata, bahkan dengan pistol 9 mm. Jadi apa kesanmu setelah menonton video dia menembakkan senjata itu? Sejujurnya, saya cukup takjub. Maksud saya, dia menggunakan sisa lengannya, lalu dia mengisi magazin itu, kemudian dia berbalik, mengambil senjatanya, dan mengarahkannya ke arah sasaran yang kami asumsikan adalah target yang dia lihat, lalu menembakkannya. Pistol 9 mm tidak punya hentakan balik sebesar beberapa senjata api lain. Tapi untuk dia punya kekuatan menahan itu dan mengendalikan hentakan baliknya agar tidak kehilangan pegangan, lalu menembakkan peluru lagi. Kita tidak melihat target di sana, jadi tidak tahu bentuk kelompok tembakannya atau apa yang dibidik. Menurut saya, dia harus sedikit mengalihkan bidikannya. Tapi kemudian saya melihat video dia memanjat menara pemburu rusa itu dan kekuatan yang dimilikinya. Sungguh luar biasa. Apa yang telah dia atasi dalam hidupnya dan ketangguhannya. Dan menurut saya, itu membuat kasus ini jadi semakin tragis. Seseorang dengan kegigihan, keberanian, maksud saya, menghadapi setiap hari sejak kecil, itu membutuhkan tingkat keberanian yang menurut saya jarang kita bicarakan ketika seseorang menghadapi hari-hari dengan disabilitas berat seperti yang dia alami. Itu luar biasa. Dan bagi saya, itu seperti salah satu hal yang luar biasa. Hanya dengan melihat media sosialnya, dia punya senyuman yang sangat menawan. ESPN membuat liputan besar tentang dirinya. Kamu melihat foto mugshot-nya, dia tampak tersenyum, yang sebenarnya bisa sangat subjektif dan belum tentu berarti apa-apa. Saya tidak tahu seberapa jauh itu terkait dengan fakta kasus nanti.
tapi itu memang momen yang membuat merinding. Sebagai detektif yang menyusun kasus ini, kamu mencoba memahaminya. Seseorang yang sedang mengemudi tidak memiliki lengan dan kaki, atau setidaknya sebagian besar anggota tubuhnya diamputasi. Ada 3 orang di kendaraan, 1 tembakan dilepaskan, penumpang depan tewas. Orang yang diamputasi 4 anggota tubuh itu juga dituduh membuang mayat dan menyetir pergi. Sebagai detektif, dari mana Anda mulai menyusun kasus ini? Saya ingin tahu apa yang terjadi di mobil itu. Sejauh yang saya tahu, korban meninggal adalah penumpang depan. Mereka menjemput 2 penumpang di kursi belakang. Itu yang saya dapatkan dari laporan beberapa berita lokal. Saya ingin tahu, dari 2 saksi di kursi belakang, apa yang terjadi? Apakah ada pertengkaran di mobil? Bagaimana sikap kedua orang itu, terdakwa dan korban? Ketika mereka masuk ke mobil, apakah situasinya semakin memanas? Kamu tahu, pembunuhan sering terjadi ketika kita melihat adanya kemarahan yang semakin memuncak. Apakah ini masalah yang sudah lama ada di antara kedua orang ini? Apakah ini baru terjadi hari itu? Saya ingin bertanya karena saya tahu pria ini kadang memakai alat bantu. Apakah dia memakai kaki palsu? Apakah hari itu dia menggunakan kursi roda? Apakah dia kadang-kadang menggunakan, Anda tahu, lengan palsu? Jadi, apa yang terjadi di sana? Alat bantu apa jika ada yang dia gunakan? Saya ingin tahu detail di mana senjatanya dan dari mana dia mengeluarkannya. Lalu tindakan persis apa yang terjadi dan apa yang langsung dikatakan setelah itu. Itulah poinnya. Karena dari video YouTube itu terlihat dia tahu cara menembakkan senjata sebagai pemburu. Dan dari media sosialnya terlihat dia pendukung besar amandemen kedua. Jadi dia memang tahu cara menangani senjata. Tapi Anda tahu, itu berbeda ketika berada di lapangan tembak atau di lingkungan yang terkontrol dibandingkan saat berada dalam perdebatan yang memanas. Di dalam kendaraan, sebuah SUV. Dan kemampuannya untuk memiliki senjata ini lalu diduga menembakkannya ke orang yang duduk di sebelahnya. Dan kemudian semuanya jadi kacau. Bagaimana Anda membangun kasus itu sebagai detektif yang menangani kasus ini? Iya, itu agak sulit karena Anda akan bertanya hal-hal sulit, tapi itu memang bagian pekerjaan. Dalam pelatihan kami, salah satu materi pelatihan petugas penegak hukum adalah teknik mempertahankan kendali atas pistol. Dalam perkelahian jarak dekat yang kadang-kadang kami alami, jika seseorang menyerang kami sangat terlatih untuk mempertahankan kendali atas pistol itu. Jika pistol ada di sarungnya, bagaimana kami mempertahankan kendali atasnya? Jika kami sudah mengeluarkan pistol karena suatu alasan, bagaimana kami mempertahankan kendali atasnya jika perkelahian itu menjadi jarak dekat? Jadi, Anda ingin menanyakan pertanyaan sulit seperti di mana dia menyimpannya? Apa yang terjadi? Apakah itu tiba-tiba? Dan apakah Anda terkejut? Bagaimana keadaan pikiran Anda saat kejadian ini berlangsung? Dan bisa saja sesederhana 2 orang di kursi belakang itu hanya terdiam dan tidak pernah menyangka teman mereka. Dari laporan, keempat orang di kendaraan itu saling mengenal. Ini menambah duka tragedi ini. Mungkin mereka tidak pernah membayangkan bahwa teman mereka, sang juara profesional ini, akan mampu melakukan hal seperti itu. Berapa kali kita mendengar, saya tidak pernah menyangka tetangga saya mampu melakukan itu. Saya tidak pernah menyangka teman saya mampu melakukan itu. Jadi, saya ingin memahami pola pikir mereka dan apa yang mereka pikirkan saat itu. Dan mungkin sesederhana itu, mungkin mereka hanya syok. Maksud saya, lihat saja, mereka baru saja melihat temannya membunuh teman lain di depan mata mereka. Pasti ada rasa syok di situ. Tapi apa yang mereka pikirkan dalam detik-detik sebelum tembakan itu dilepaskan? Saya juga memikirkan Weber yang akhirnya ditangkap di Charlottesville, Virginia, sekitar 2,5 jam atau lebih dari 100 mil ke selatan dari lokasi kejadian. Dia berada di rumah sakit karena alasan yang belum diungkapkan, namun ia melarikan diri. Kita tidak tahu apa versi ceritanya, tapi ini adalah seseorang yang tidak cuma kabur ke ujung jalan, tidak pergi ke kantor polisi. Dia pergi jauh. Dan ketika kamu mulai membangun sebuah kasus, kamu mencoba mencari tahu karena ada 3 orang di dalam mobil, 1 dari mereka sudah meninggal, 2 orang menuduh dia sebagai orang yang menembakkan senjata.
Fakta bahwa dia diduga kabur, menurutmu bagaimana hal itu memengaruhi pandanganmu terhadap karakter-karakter di cerita ini? Itu soal pola pikir. Pola pikir melarikan diri menandakan kesadaran rasa bersalah. Jadi jaksa penuntut, dia melihat kasus ini dan berpikir, saya punya 2 saksi mata untuk pembunuhan ini. Berapa kali itu terjadi? Tidak terlalu sering. 2 saksi mata yang sudah menghentikan polisi dan memberikan pernyataan awal mereka. Kamu tahu, dari semua cerita, sepertinya mereka agak ketakutan. Dan setidaknya mereka menolak permintaan pria ini. Mereka tidak membantu memindahkan mayatnya. Kamu punya berita utama yang mengejutkan kita semua. Tapi sekarang jaksa ini juga punya video dia menembakkan senjata, termasuk pistol. Jadi jaksa, dan kamu punya bukti. Jadi jaksa berpikir, oh ini hal yang bagus. Sebenarnya, yang jadi perhatian saya sekarang adalah pembelaan seperti apa yang akan dia ajukan, atau yang akan diajukan pengacaranya untuknya, baik pengacara bayaran maupun yang ditunjuk, karena dia sedang menanggung beban berat jika laporan itu benar. Benar. Saya juga teringat soal media sosialnya karena judulnya bikin orang berpikir, "Hah?" Lalu kamu lihat betapa kuatnya dia, baik saat memanjat ke sebuah tempat tinggi maupun saat menembakkan senjata. Dan kemudian itu mulai masuk akal bahwa dia mungkin mampu menepi ke pinggir jalan, menarik tubuh keluar lalu pergi. Mungkin juga mampu pada saat itu mengambil senjata. Kita tidak tahu apakah senjata itu ada di sampingnya, sudah terisi peluru atau lainnya. Dia diduga bisa menembak orang ini. Tapi di saat yang sama, seberapa banyak pengalaman yang dimiliki detektif pada umumnya dalam hal seperti ini? Maksudku, seberapa besar pengaruhnya? Seperti kamu sedang membangun kembali sebuah kasus. Seberapa banyak pengalaman yang kamu miliki ketika berhadapan dengan seseorang dengan disabilitas melakukan hal seperti ini? Dan bagaimana hal itu bisa memengaruhi detail-detail dari apa yang terjadi? Atau apakah itu sama sekali berpengaruh dalam semua ini? Apakah bagian disabilitasnya hanya sekedar judul utama untuk menarik perhatian? Menurut saya, itu memang seperti judul utama dan harus diperhatikan. Tapi coba pikirkan, kamu sedang di dalam kendaraan. Dari yang saya tahu dan beberapa laporan, itu adalah SUV Tesla. Ada orang yang sudah meninggal di kursi sebelahmu. Kita tahu pemuda ini punya kekuatan besar, jadi tidak butuh banyak tenaga untuk membungkuk melewati konsol dan mendorong orang yang sudah meninggal keluar dari kendaraan. Maksud saya, dia keluar, berjalan memutar, membuka pintu, mendorong, memegang lengan itu, lalu menariknya. Namun, menurutku bagian cerita itu tidak terlalu rumit. Para detektif harus pergi. Menurutku kebanyakan detektif tidak punya banyak pengalaman bekerja dengan orang seperti itu. Tingkat disabilitas pemuda ini memang berat, tetapi ini tetap kasus pembunuhan dan soal perilaku manusia. Dan detektif memahami hal itu. Setelah mereka tahu apa yang terjadi di mobil, apakah muncul masalah utama? Apakah penyebabnya cemburu? Apakah karena hal lain? Atau mungkin dia menjadi sangat marah saat bertengkar dan kehilangan kendali, sampai akhirnya menarik pelaku. Itu adalah perilaku dasar manusia saat menangani kasus pembunuhan. Ya, memang benar begitu. Kau tahu, aku juga memikirkan 2 saksi kasus ini. Dari sudut pandang mereka, itu terdengar menakutkan. Mereka mungkin kenalan atau teman. Kita tidak tahu pasti hubungan mereka. Tapi bagaimana kamu memastikan bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi? Ada 2 orang yang mengaku menyaksikan ini. Mereka satu-satunya saksi menurut pemahaman kita tentang apa yang terjadi. Berdasarkan Google Map, area ini tampaknya tidak memiliki kamera yang merekam kejadian. Jadi ini hanya akan menjadi adu keterangan antara mereka dan dia. Jadi bagaimana kamu memastikan bahwa merekalah yang mengatakan yang sebenarnya? 2 orang ini telah melihat sesuatu yang menakutkan, tapi tugas detektif tetap mengajukan pertanyaan sulit. Sekarang, saya tidak tahu apakah terdakwa dalam kasus ini, apakah dia membuat pernyataan awal saat dia ditangkap? Tapi jika dia melakukannya, jika pernyataan-pernyataan itu bertentangan dengan kepentingan 2 saksi tersebut, jelas kamu akan kembali dan berbicara dengan mereka, serta mengonfrontasi mereka dengan pernyataan-pernyataan yang berbeda itu. Kamu akan membawa mereka dan mencoba memahami situasinya. Lalu kamu akan mulai mendatangi lingkaran pertemanan itu dan berbicara dengan orang-orang yang berbeda, seperti pasangan, anggota keluarga, teman-teman lainnya.
dan mencari tahu seperti apa dinamika bukan hanya antara korban dan tersangka, tapi juga keempat orang yang ada di mobil itu. Mereka mungkin juga akan mengadakan tes verifikasi kejujuran untuk melihat apakah bisa lolos. Saya tidak tahu apa yang digunakan yurisdiksi itu untuk hal seperti ini, tapi itu juga mungkin di sini, hanya untuk memastikan dan membersihkan nama mereka. Ya, karena ini, kamu tahu, hanya cerita ini saja. Saat kami merekam ini, Weber akan dikirim kembali ke Maryland dari Virginia untuk menghadapi beberapa tuduhan serius. Saya tahu tiap negara bagian berbeda dalam proses dakwaan, tapi sepertinya dia akan didakwa pembunuhan tingkat pertama dan kedua. Saya tahu Anda berada di Colorado, tapi biasanya bagaimana seseorang bisa menghadapi dua dakwaan itu dalam kasus di mana mereka dituduh membunuh satu orang? Ya, menurut saya pembunuhan tingkat pertama itu berdasarkan yang saya baca, dan mereka menunjukkan bahwa mereka akan berusaha membuktikan adanya perencanaan sebelumnya. Mari kita bahas dulu. Banyak orang mengira Anda harus membuat rencana yang rumit. Tapi perencanaan, khususnya di Colorado, bisa saja hanya beberapa detik saja. Hanya keputusan untuk meraih ke bawah, dimanapun orang ini menyimpan pistolnya di mobil itu. Kamu tahu, proses berpikir seperti, saya akan mengambil pistol saya akan memegang pistol itu, saya akan mengarahkannya ke dia, dan jika ada ancaman yang dibuat. Jadi itu bisa masuk ke bagian perencanaan. Pembunuhan tingkat 2 bisa jadi dakwaan yang lebih ringan. Begitu cara kami di Colorado. Jadi perencanaan sebelumnya sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dibuktikan di pengadilan. Tapi misalnya kejahatan ini terjadi karena sebuah pertengkaran yang terus memanas. Semakin lama, semakin memanas saat mereka melaju di jalan. Aspek emosional sering terkait dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2 seperti ini. Jadi jika juri atau jika nanti jaksa penuntut saat para detektif bekerja dan memberikan mereka lebih banyak bukti, tidak melihat bukti cukup untuk pembunuhan berencana, lebih melihat ledakan emosi. Mereka bisa mempertimbangkan membatalkan dakwaan pembunuhan tingkat 1 dan fokus pada tingkat 2. Dan ini juga memberikan ruang gerak bagi juri tergantung pada kasus yang akan dipresentasikan nanti di pengadilan, jika kasus ini benar-benar dibawa ke persidangan. Ya, dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ternyata, semua ini berasal dari semacam perselisihan sengit yang diduga terjadi di dalam mobil. Dan mengapa situasinya bisa memanas, menurut apa yang dikatakan oleh para deputi. Lisa Miller, detektif pensiunan, mantan kepala penyidik. Selalu senang bisa Anda hadir di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih, Chris. Itu saja untuk On The Case, persembahan Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify kami. Kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.